Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jadi pada kesempatan kali ini aku akan nge-review kasus dari sistem GUS lagi, yaitu acute post streptococcal glomerulonefritis. Yang dimana ini adalah materi yang akan kita bahas. Untuk anatomi dan fisiologinya mostly udah dibahas di kasus acute kidney injury, tapi di sini bakal aku jelasin lagi. Tapi kalau kalian mau skip, nanti langsung skip ke ini aja, ke GFR regulation, karena ini yang beda. Oke, sebelum kita bahas materi-materi yang disinggung tadi, kita bahas dulu konsep mapnya. Jadi pada dasarnya etiologi dari penyakit ini adalah infeksi grup A beta hemolysis streptococcus yang terjadi pada tenggorokan, yang dimana tentunya pada infeksi ini terjadi invasi di tenggorokan sehingga akan menyebabkan reaksi imun berupa inflamasi, yaitu yang dimana pada inflamasi tentunya akan ada mediator yang dilepaskan, yang dirilis, seperti prostaglandin yang dimana memberikan efek rasa nyeri pada tenggorokan, interleukin 1 dan TNF alpha yang dimana jika bersirkulasi secara sistemik dan hinggap pada thermoregulatory center pada hipotalamus, maka akan menyebabkan manifestasi berupa demam. Lalu selain itu juga invasi dari beta hemolysis streptococcus ini, terutama pada M proteinnya, akan membentuk imun kompleks dengan immunoglobulin G, yang dimana pada pemeriksaan lab berupa ASTO atau antistreptolisin O terjadi peningkatan sehingga titernya positif. Dan imun kompleks ini jika bersirkulasi di sepanjang bloodstream secara sistemik, lama-kelamaan akan terdeposisi pada glomerulus, yang dimana deposisi ini akan menyebabkan aktivasi dari complement system sehingga akan terjadi type 3 hypersensitivity. Yang dimana dikarenakan terutama pada type hypersensitivity ini yang teraktivasi adalah alternative pathway, maka complement protein usage terutama C3 protein akan meningkat sehingga dari pemeriksaan serum C3 complement protein akan terjadi penurunan. Lalu selain itu juga aktivasi dari type 3 hypersensitivity tentunya akan menyebabkan inflamasi lokal pada glomerulus, sehingga dari sini kita dapat mendiagnosis pasien mengalami acute post streptococcal glomerulonefritis. Efek inflamasi tentunya akan menyebabkan rekrutmen dari white blood cell dan tentunya terjadi disturbance atau kerusakan dari struktur histologis dari glomerulus. Yang dimana pertama-tama tentunya ketika terjadi gangguan histologis dari glomerulus akan terjadi peningkatan permeabilitas, yang dimana akan terjadi leakage atau kebocoran dari konten-konten yang besar menuju ke urin, seperti WBC yang pada akhirnya menyebabkan pyuria, lalu red blood cell yang menyebabkan hematuria, dan protein seperti albumin yang menyebabkan proteinuria. Yang dimana hematuria, proteinuria, dan pyuria ini akan meningkatkan urine specific gravity dari pasien. Lalu dari hematuria juga ketika dilakukan urine microscopy ditemukan bahwa warna dari urine ini berwarna dark cola dan dari mikroskopinya ditemui RBC cast. Lalu dari hematuria ini juga tentunya akan menyebabkan hilang atau loss dari RBC sehingga dari pemeriksaan darah hematokrit menurun dan hemoglobin menurun sehingga manifestasinya berupa pasien terlihat tired atau lelah. Lalu selanjutnya, selain itu juga gangguan histologis dari glomerulus akan menyebabkan aktivasi dari mesangial cell, yang dimana seperti kita ketahui aktivasi dari mesangial cell akan menyebabkan deposisi dari extracellular matrix pada glomerulus sehingga terjadi glomerulosclerosis yang menyebabkan filtration surface area dari glomerulus itu berkurang. Yang dimana dikarenakan GFR itu bisa kita dapatkan dari rumus coefficient filtration dikali NFP, yang dimana coefficient filtration itu dipengaruhi oleh glomerular permeability dan surface area.
filtration surface area, maka glomerular filtration rate dari pasien menurun. Yang dimana pada kasus ini manifestasinya berupa dari pemeriksaan blood urea nitrogen tentunya meningkat, dan dari tubuh pasien sendiri akan terjadi kompensasi berupa aktivasi RAS, yang dimana RAS sendiri akan menyebabkan peningkatan dari sekresi hormon aldosteron, sehingga akan terjadi retensi dari sodium dan H2O atau air, sehingga tentunya di sini akan meningkatkan menurunkan urine volume dari pasien atau pembentukan urinnya berkurang sehingga pasien mengalami oliguria. Lalu selanjutnya dari retensi sodium dan cairan tentunya akan meningkatkan blood volume, yang dimana di sini bersamaan dengan oncotic pressure dari darah juga yang disebabkan oleh hilangnya protein pada proses filtrasi darah akan menyebabkan ekstravasasi cairan ke peripheral tissue sehingga pasien mengalami facial puffiness dan periorbital edema. Lalu selanjutnya dari meningkatnya blood volume juga menyebabkan meningkatnya tekanan darah dari pasien sehingga pasien mengalami hipertensi. Seperti yang kita ketahui, rumus dari tekanan darah adalah cardiac output dikali total peripheral resistance, yang dimana cardiac output sendiri salah satunya dipengaruhi oleh volume darah, sehingga ya manifestasinya adalah pasien mengalami hipertensi. Oke, selanjutnya kita akan membahas materi pertama, yaitu anatomi dari ginjal. Jadi ginjal sendiri merupakan organ yang sifatnya bilateral dan terletak di retroperitoneal dan berbentuk seperti kacang. Secara topografi terletak di antara vertebra T12 hingga L3, yang dimana untuk ginjal kiri letaknya lebih superior karena ginjal sebelah kanan terdapat struktur berupa liver pada bagian superiornya, sehingga lebih tertekan dan letaknya itu lebih inferior terhadap ginjal kiri. Lalu secara anatomi, ginjal terdiri dari korteks, yaitu struktur superficial yang memiliki kontak langsung dengan kapsul. Lalu terdapat medula, yaitu kumpulan dari struktur berbentuk segitiga yang dikenal dengan istilah piramid, yang dimana renal piramid sendiri mengandung banyak struktur tubulus dari nefron. Lalu terdapat struktur renal column, yaitu ruang atau space di antara renal piramid. Lalu untuk struktur drainase dari ginjal sendiri berupa renal papilla, minor dan major calyces. Lalu ada renal pelvis. Lalu secara histologi, ginjal memiliki struktur fungsional berupa nefron, yang dimana tersusun atas dua bagian, yaitu corpuscle dan tubule, yang dimana renal corpuscle sendiri tersusun atas kapsul yang secara histologis tersusun atas simple squamous epithelium. Lalu untuk glomerulus sendiri, yaitu struktur vaskuler dari corpuscle, tersusun atas fenestrated endothelium, glomerular basement membrane yang charge-nya itu negatif, dan podosit, yaitu sel dengan kaki-kaki filtration slit yang berfungsi untuk menyaring darah yang lewat di glomerulus. Lalu selanjutnya untuk struktur tubule sendiri terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama proximal convoluted tubule yang tersusun atas simple cuboidal epithelium dengan mikrofili. Lalu ada loop of Henle, yang dimana ada segmen yang tipis dan tebal. Untuk segmen tipis sendiri tersusun atas simple squamous epithelium, sedangkan untuk segmen yang tebal sendiri tersusun atas simple cuboidal epithelium. Lalu untuk bagian yang terakhir dari tubule sendiri, yaitu distal convoluted tubule, tersusun atas simple cuboidal epithelium. Lalu untuk vaskularisasi dari ginjal sendiri menerima suplai darah dari renal artery, yang dimana renal artery menyuplai glomerulus, yang dimana pada glomerulus akan terjadi filtrasi melalui afferent arteriole, dan
Dari glomerulus diteruskan menuju efferent arteriole dan pada akhirnya akan didrainase pada renal vein. Lalu selanjutnya di sini saya akan membahas urine formation atau proses pembentukan urin. Seperti yang kita tahu, fungsi dari pembentukan urin adalah yang pertama adalah ekskresi dari sisa metabolik tubuh seperti urea atau kreatinin dan sebagainya gitu. Lalu juga berfungsi untuk regulasi dari tekanan darah, volume darah, ataupun pH di dalam tubuh. Lalu secara garis besar, proses dari pembentukan urin itu terdapat 3 proses, yaitu yang pertama adalah filtrasi, yang kedua adalah reabsorpsi, yaitu proses perpindahan substansi yang terfiltrasi menuju ke pembuluh darah. Lalu ada sekresi, yaitu proses perpindahan substansi dari pembuluh darah ke lumen tubulus. Lalu untuk mekanisme dari pembentukan urin, pertama terjadi pada renal corpuscle. Di sini terjadi proses filtrasi, yaitu proses di mana air dan solute akan mengalami perpindahan ke capsular space yang dimana akan membentuk cairan yang bernama solutes. Lalu solutes akan berpindah ke proximal convoluted tubule yang dimana di sini terjadi proses reabsorpsi 60-70% air, sodium dan klorida, lalu terjadi reabsorpsi 99-100% organic substrate. Lalu di sini juga terjadi proses sekresi yang dimana terjadi proses sekresi ion H+, amonia, dan metabolic waste seperti kreatinin. Lalu selanjutnya pada loop of Henle terjadi proses counter current mechanism yang dimana di sini pada segmen descending limb dari loop of Henle terjadi reabsorpsi dari H2O atau air, sedangkan pada ascending limb dari loop of Henle akan terjadi proses reabsorpsi dari sodium dan klorida. Lalu selanjutnya pada distal convoluted tubule sendiri terjadi proses reabsorpsi dari air yang diregulasi oleh antidiuretik hormon. Lalu juga terjadi proses reabsorpsi dari sodium atau Na+ yang diregulasi oleh hormon aldosteron dan reabsorpsi dari HCO3 atau bikarbonat. Lalu pada DCT sendiri juga terjadi proses sekresi, yaitu sekresi ion H+, ion potasium, dan metabolic waste, serta obat-obatan. Lalu pada collecting duct sendiri terjadi proses reabsorpsi dari air yang dimana diregulasi oleh antidiuretik hormon, sodium yang diregulasi oleh aldosteron, dan di sini juga terjadi proses sekresi klorida yang dimana juga berhubungan dengan aldosteron. Lalu setelah itu urin akan terbentuk dan mengalir dari collecting duct menuju papillary duct yang dimana akan diteruskan menuju minor dan major calyces, lalu ke pelvis, dan dari pelvis diteruskan ke ureter yang dimana nantinya akan ditampung sementara pada urinary bladder. Lalu selanjutnya di sini aku akan ngebahas GFR regulation. Jadi per definisi GFR atau glomerular filtration rate itu adalah jumlah filtrat yang dihasilkan ginjal, yang dimana jumlah filtrat yang dihasilkan ini direpresentasikan dalam satuan mililiter per menit, yang dimana rata-rata normal dari GFR ini adalah 125 ml per menit, yang dimana untuk regulasinya sendiri terdapat 3 mekanisme, yaitu yang pertama adalah autoregulation atau myogenic mechanism, yang dimana terjadi ketika tekanan darah itu meningkat pada afferent arteriole sehingga akan terjadi distensi pada struktur tersebut, yang dimana responsnya berupa kontraksi dari smooth muscle pada afferent arteriole sehingga akan menyebabkan penurunan dari glomerular blood flow. Lalu selanjutnya ada hormonal regulation yang dimana di sini diregulasi oleh renin-angiotensin aldosteron. Seperti yang kita ketahui, RAAS itu berfungsi untuk meningkatkan total peripheral resistance melalui angiotensin 2 dan retensi dari sodium dan cairan yang dimana dimediasi oleh hormon aldosteron yang disekresi oleh suprarenal gland. Lalu selain itu juga hormonal regulation dapat diregulasi oleh natriuretic peptide seperti atrial natriuretic peptide dan brain natriuretic peptide.
Lalu selanjutnya juga terdapat autonomic regulation yang dimana di sini melibatkan aktivasi dari sympathetic division sehingga akan terjadi afferent arterial vasoconstriction. Lalu selanjutnya di sini kita akan ngebahas microbiological aspect dari grup A beta hemolytic streptococcus, atau di sini lebih detailnya berupa Streptococcus pyogens. Jadi Streptococcus pyogens itu merupakan bakteri dengan stain gram positif, sifatnya fakultatif anaerob, memiliki morfologi atau bentuk Streptococcus yaitu rantai bulat, dan virulent factor yang majornya itu berupa M protein seperti yang sudah dibahas di final concept map tadi. M protein ini merupakan protein yang membentuk imun kompleks dengan immunoglobulin G serta hemolysin ataupun streptolysin. Lalu untuk kultur media dari Streptococcus pyogens yaitu 5% blood agar. Lalu di sini kita masuk ke klinis dari APSGN. Jadi APSGN merupakan komplikasi infeksi bakteri Streptococcus yang memediasi reaksi imun pada glomerulus atau glomerulonefritis. Untuk etiologinya sendiri yaitu grup A beta hemolytic streptococcus, yaitu etiologi yang paling umum terjadi yang diawali dari infeksi kulit ataupun tenggorokan. Lalu etiologi lainnya bisa dari grup C ataupun grup G beta hemolytic streptococcus. Untuk diagnosisnya sendiri di sini dapat dilakukan throat swab untuk nantinya dikultur yang dimana berfungsi untuk mengkonfirmasi etiologi dari penyakit ini. Lalu dapat juga dilakukan urinalysis, lalu bisa dilakukan blood examination yang dimana di sini untuk mengukur serum kreatinin, blood urea nitrogen ataupun elektrolit di dalam pasien ini. Lalu untuk tes serologi lainnya bisa dilakukan anti-streptolysin O dan C3 komplement protein. Lalu untuk manajemennya sendiri, pada kasus ini diberikan furosemid, yaitu golongan diuretik yang dimana meningkatkan produksi dari urin dengan tujuan untuk mengurangi edema dan hipertensi. Untuk CRP dari kasus ini, jadi pernah dilakukan penelitian di Rumah Sakit Pendidikan di Indonesia pada tahun 1997, yang dimana dalam kurun waktu ini terdapat 509 kasus anak dengan glomerulonefritis, yang dimana dari 509 kasus ini 66,6%-nya itu memiliki peningkatan titer anti-streptolysin O atau ASTO, yang dimana bisa disimpulkan bahwa most of the case dari glomerulonefritis pada anak ini disebabkan oleh post-infection dari Streptococcus. Gitu. Untuk BHP-nya sendiri prinsipnya sama seperti kasus sebelumnya ya. Jadi dari aspek beneficence dan non-maleficence-nya, untuk segala pemeriksaan, tindakan yang kita lakukan, ataupun manajemen atau pengobatan yang kita berikan kepada pasien itu tentunya kita pertimbangkan untuk memberikan benefit yang paling besar dengan kerugian sekecil-kecilnya. Lalu dari segi tadi pemeriksaan dan tindakan yang kita lakukan kepada pasien, tentunya kita harus menjelaskan dulu ini tuh indikasinya apa, terus kelebihannya tuh terus indikasinya apa, kelebihannya apa, dan tentunya juga kita harus menjelaskan komplikasinya secara detail supaya tidak ada miskomunikasi dengan pasien. Lalu dari segi autonomi dan justice-nya sendiri, di sini karena pasien masih anak-anak ya, kalau nggak salah umurnya 9 bulan, maka untuk segala keputusan mengenai tindakan ataupun pengobatan yang akan kita lakukan kepada pasien itu tentunya hak dari orang tua pasien untuk memberi keputusan. Oke deh, sekian untuk pembahasan kasus APSGN kali ini. Kurang lebihnya gue mohon maaf, semoga make sense dan mudah dimengerti dan tentunya bermanfaat untuk kalian semua. See you on the next video. Have a nice day. Bye.